Kenapa kereta cepat California lama banget selesainya? Jadi di California lagi dibangun kereta cepat sepanjang 1.300 km dari Sacramento, San Francisco sampai San Diego. Kenapa bisa telat? Pertama, financial problem. Jadi tuh tahun 2008 udah ada funding 9 miliar USD atau setara dengan 147 triliun rupiah. Tapi selama 15 tahun tuh nggak ada progres ya, not a single mile of track laid. Dan katanya nggak cukup pula uangnya buat selesai proyek ini. Jadi katanya tuh mereka butuh 128 miliar USD atau setara dengan 2.106 triliun rupiah. Padahal kata CEO-nya tuh semakin cepat dibangun, semakin murah. Karena untuk menghindari inflasi dan lain-lain. Nah, kok bisa mahal banget? Selain trek yang panjang banget, 1.300 km, yang bikin mahal itu terowongannya. Jadi ada trek yang harus dibuat tunnel, yaitu di daerah San Jose ke Marseille. Di daerah itu akan dibuat 2 tunnel. Tunnel pertama sepanjang 2,5 km dan diperkirakan akan selesai sekitar 2-3 tahun. Setelah tunnel pertama beres, dilanjut tunnel kedua sepanjang 21,7 km dan diperkirakan selesai konstruksi 6 tahun. Berarti total sekitar 8-9 tahun ya baru beres konstruksi tunnelnya. Buat tunnel di daerah itu cukup menantang karena kondisi geologinya lumayan buruk, kayak kualitas rock formation buruk, terus ada patahan and shear zone, berpotensi muka air tunnelnya tuh tinggi, dan itu semua bakal ngefek ke stabilitas tunnelnya dan beresiko terhadap alam sekitarnya. Cara buat tunnel biasanya pakai TBM, tunnel boring machine, sama blasting explosive. You won't find this on many construction sites. It's a one-of-a-kind machine that was built especially for this project because this isn't how you normally dig. If you carve a path that better connects this Austrian city with a massive new are brought in by truck and assembled, then workers... But the dynamite goes. Selain itu bisa pakai road headers sama cut and cover teknik. Biasanya yang sering ditakutin kalau masuk terowongan gitu kan gempanya ya. Tapi tenang aja, mereka pakai alat EEDS, Early Earthquake Detection System. Nah, kalau kedetek ada gempa, keretanya tuh otomatis berhenti dan dilarang masuk ke area tersebut. Alat ini udah pernah dipakai di kereta cepat Jepang pas gempa besar tahun 2011. Anyway, karena pembuatan tunnel ini tuh paling sulit ya, challenge ya. Jadi yang dibuat duluan itu trek dari Madeira ke LA Los Angeles dulu, baru abis itu dibuat rute sisanya yang ada tunnelnya. Setelah itu baru deh dibuat phase 2 yang ada jalur kuningnya itu. Kebanyakan orang pasti mikirnya dibangun kereta cepat ini tuh cuma biar bepergian kemana-mana gampang sama cepat ya. Tapi ternyata lebih dari itu, banyak banget benefit yang bisa diambil dari proyek kereta cepat di California ini, baik secara ekonomi maupun dari lingkungan. Kayak membuka lapangan pekerjaan baru, udah ada 13.500 orang yang dapat proyek ini. Terus ada sekitar 800 small businesses, dan proyek ini juga telah menghasilkan 18 miliar USD atau setara dengan 295 triliun rupiah dalam economic output dari Juli 2006 sampai Juni 2023. Terus juga ada sekitar 66% spend proyek ini dimanfaatkan ke komunitas atau masyarakat yang kurang beruntung.
Dan dari segi lingkungan, kereta cepat zero emission ini bisa mengurangi polutan dengan cara pakai energi terbarukan. Jadinya dia tuh bisa nahan lebih dari 3.500 ton polutan berbahaya keluar dari udara per tahunnya. Terus mereka menanam lebih dari 7.100 pohon untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan melalui konstruksi. Terus mereka juga melestarikan atau memulihkan 2.900 hektar habitat. Proyek ini dibangun dari tahun 2008, walaupun idenya dari tahun 1981 ya, dan hingga sekarang masih under construction phase 1. Estimasi total biayanya sekitar 128 miliar USD atau setara dengan 2.106 triliun rupiah. Menurut kalian gimana? Worth it nggak sih dibangun kereta cepat kayak di California ini? Komen di sini ya. Thank you!